Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mempelajari bahasa Indonesia di tema 5, masih mengenai formulir seperti pembelajaran kemarin, tetapi hari ini yang lebih lengkap dari kemarin. Jadi tolong perhatikan dan simak baik-baik video pembelajaran setelah ini. Kemarin masih ada cara pembuatan isi formulir yang masih ketinggalan tanda tangan, nama dan tanda tangan di akhir atau di paling bawah. Jadi tolong perhatikan video pembelajaran berikut ini beserta contoh-contohnya. Pembelajaran ini adalah agar kita dapat mencermati petunjuk dan isi teks formulir yang mencakup formulir pendaftaran, kartu anggota, wesel pos, daftar riwayat hidup, formulir ujian sekolah, dan lain-lain, serta mengisi teks formulir sesuai dengan petunjuk mendaftar menjadi anggota suatu kelompok atau kegiatan, misalnya anggota perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Apakah kalian diminta mengisi sebuah lembar isian? Apakah kalian bisa mengisinya dengan benar? Tentu bisa, bukan? Nah, kalian tahu tidak jika lembar tersebut adalah disebut sebagai formulir? Kali ini kita akan belajar mengenai formulir tersebut. Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian formulir. Yang kedua, tujuan dan manfaat formulir. Yang ketiga, contoh formulir. Dan yang keempat, petunjuk pengisian formulir. Yang pertama, pengertian formulir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, formulir adalah lembar isian atau surat isian. Lebih lengkapnya, formulir adalah surat isian atau lembar isian yang diisi dengan data-data pribadi seseorang yang selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan tertentu seperti pendaftaran, data keanggotaan pada sebuah organisasi, bukti keikutsertaan, bukti pengiriman, dan lain sebagainya. Yang kedua, tujuan dan manfaat pengisian formulir. Tujuan pengisian formulir adalah untuk menyampaikan informasi atau data untuk keperluan tertentu, misalnya untuk mendaftar anggota suatu organisasi, mengirimkan barang, dan lain-lain. Sedangkan manfaat pengisian formulir adalah sebagai media untuk menyampaikan informasi atau data untuk keperluan tertentu. Yang ketiga, contoh formulir. Ada beberapa contoh formulir yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup, formulir pengiriman barang, kartu anggota, wesel pos, kartu pos, dan formulir ujian sekolah. Yuk kita lihat masing-masing contohnya. Yang pertama, formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran ini kita gunakan untuk mendaftar suatu kegiatan, mendaftar sekolah, mendaftar lomba, dan lain sebagainya. Contoh formulirnya adalah sebagai berikut. Yang kedua, daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae ini berisi tentang biodata atau informasi diri seseorang, termasuk riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan. Biasanya, daftar riwayat hidup ini kita gunakan untuk mencari pekerjaan. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang ini digunakan untuk mengirimkan barang, baik pengiriman barang dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita cermati bersama-sama ya. Yang keempat, kartu anggota. Contoh formulir yang keempat adalah kartu anggota. Formulir ini kita isi apabila kita ingin menjadi anggota suatu organisasi atau kelompok seperti anggota perpustakaan, anggota koperasi, dan lain sebagainya. Pada contoh disebutkan contoh formulir kartu anggota untuk menjadi anggota Klub Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN. Berikutnya, wesel pos. Formulir yang kelima adalah wesel pos. Wesel pos ini kita gunakan untuk mengirimkan uang melalui kantor pos. Kita bisa datang ke kantor pos untuk mengisi formulir dan mengirimkan uang melalui wesel pos ini. Contoh formulir yang selanjutnya adalah kartu pos. Formulir ini kita gunakan untuk menulis dan mengirim informasi dengan sebuah kartu tanpa menggunakan amplop dan dengan harga yang lebih murah daripada surat. Kartu pos ini bisa kita gunakan untuk mengisi dan mengirim jawaban TTS pada surat kabar loh. Adakah yang pernah mencoba?
Nah, contoh formulir yang terakhir adalah formulir ujian sekolah. Formulir ujian sekolah ini diisi oleh siswa yang sedang mengikuti ujian sekolah. Salah satu contoh formulir ini adalah lembar jawab komputer atau LJK. Contohnya adalah sebagai berikut. Berikutnya, petunjuk pengisian formulir. Anak-anak semua, dalam mengisi formulir kita harus memperhatikan petunjuk pengisian formulir. Petunjuk pengisian formulir ini harus dibaca dan diikuti agar kita tidak melakukan kesalahan dalam mengisi formulir. Berikut adalah contoh petunjuk pengisian formulir ujian sekolah. Petunjuk yang pertama, isilah hanya dengan pensil 2B. Lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Jawablah dengan beri tanda silang pada salah satu kotak pilihan jawaban yang benar. Tulislah nama peserta, nomor peserta, dan tanggal lahir pada kotak yang disediakan. Lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf dan angka di atasnya. Petunjuk pengisian yang selanjutnya. Silanglah kotak pada kolom nama mata ujian yang sedang diujikan. Tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan pada kotak yang disediakan. Jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus. Kemudian silanglah kotak yang benar.